Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Manurung dengan NIM 2330 2080 193 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya menduduki atau memasuki modul gangguan kardiovaskular dan juga pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai beberapa penyakit dari gangguan kardiovaskular. Tapi sebelum itu, mungkin saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung secara normal dan juga fisiologi atau bagaimana seharusnya jantung itu bekerja dengan normal. Oke, berikut adalah anatomi jantung. Baik, jantung itu terletak di rongga dada dan diselimuti oleh membran, dan membran ini disebut dengan perikardium. Dinding jantung terdiri atas tiga lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Dinding jantung terdiri atas jaringan ikat padat yang membentuk suatu kerangka fibrosa dan juga otot jantung. Serabut otot jantung bercabang-cabang dan beranatomi secara erat. Kemudian bisa dibilang jantung itu adalah organ yang berotot berbentuk kerucut, berongga basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Puncak yang dimaksud itu adalah apex yang miring ke sebelah kiri. Makanya posisi jantung itu sepertiga mencondong ke arah kiri. Dan juga jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada ataupun toraks di antara kedua paru. Selaput yang mengitari jantung disebut perikardium yang terdiri dari atas dua lapisan. Yang pertama perikardium perietalis dan eh, lapisan ini itu merupakan lapisan luar yang melekat pada tulang dada dan selaput perut. Dan perikardium visceralis yaitu lapisan permukaan dari jantung itu sendiri yang disebut dengan epikardium. Di dalam lapisan jantung terdapat cairan perikardium yang berfungsi mengurangi gesekan yang timbul akibat gerak jantung saat memompa. Dinding jantung terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan luar yang disebut perikardium, lapisan tengah yang disebut dengan miokardium, dan juga bisa disebut dengan lapisan berotot. Kemudian lapisan dalam disebut endokardium. Kemudian organ jantung terdiri atas empat ruang, yaitu dua ruang yang berdinding tipis disebut atrium, dan dua ruang yang berdinding tebal disebut dengan ventricle. Biasa pada SMA kita menyebutnya dengan serambi ya. Kemudian untuk atrium ini terdiri dari dua bagian juga. Atrium kanan yang berfungsi sebagai tempat penampungan darah yang rendah eh, oksigen dari seluruh tubuh. Kemudian darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, serta sinus coronarius yang berasal dari jantung sendiri. Kemudian darah dipompakan ke ventrikel kanan dan selanjutnya em, dipompakan kembali ke paru. Kemudian atrium yang kedua yaitu atrium kiri yang berfungsi sebagai penerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui empat buah vena pulmonalis. Kemudian di darah mengalir ke ventrikel kiri dan selanjutnya ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian ada ventrikel ataupun yang biasa SMA kita sebut dengan bilik. Permukaan dalam ventrikel memperlihatkan alur-alur otot yang disebut trabekula. Beberapa alur tampak menonjol yang disebut musculus papillaris. Ujung musculus papillaris dihubungkan dengan tepi daun katup atrioventricular oleh serat-serat yang disebut chorda tendineae ataupun ventricle kanan yang menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian ventricle yang kedua yaitu ventricle kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventricle. Kemudian yang menghubungkan antara ruang satu dengan ruang lainnya jantung dilengkapi dengan katup-katup. Di antaranya yang pertama katup atrioventricular oleh karena letaknya antara atrium dan juga ventricular maka disebut dengan atrioventricular.
Yang pertama ada katup tricus pidalis yang merupakan katup yang terletak di antara atrium kanan dan juga ventrikel kanan, serta mempunyai tiga buah daun katup, katup mitral atau bicus pidalis, dan juga katup ini terletak di antara atrium kiri dan juga ventrikel kiri, serta mempunyai dua buah katup. Selain itu, katup atrioventricular berfungsi untuk memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventrikel pada fase diastol ventrikel dan mencegah aliran balik pada saat sistol ventrikel ataupun saat kontraksi. Kemudian jenis yang kedua ada katup semilunaris. Ada terdiri dari eh, dua katup. Yang pertama katup pulmonal terletak pada arteri pulmonalis memisahkan pembuluh ini dari ventrikel kanan. Jadi sebelum darah itu masuk ke arteri pulmonal untuk diproses di paru-paru, itu akan masuk ke ventrikel kanan dari dahulu dan akan ada penyangga yang disebut dengan katup pulmonal ini. Kemudian yang kedua ada katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan juga aorta. Kedua katup semilunar ini mempunyai bentuk yang sama, yakni terdiri dari tiga daun katup yang simetris disertai penonjolan menyerupai corong yang dikaitkan dengan sebuah cincin serabut. Adapun katup semilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel dan mencegah aliran balik waktu diastol ventrikel. Kemudian ada namanya elektrofisiologi jantung di seperti ini. Jadi di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang menghantarkan aliran listrik. Jaringan tersebut mempunyai sifat-sifat khusus yaitu eh, otomatis, kemudian ada kemudian ada irama, daya konduksi dan juga daya rangsang. Untuk otomatisasi ini, kemampuan untuk menimbulkan impuls secara spontan dan juga irama pembentukan impuls yang teratur, daya konduksi kemampuan untuk menyalurkan impuls, kemudian untuk daya rangsang itu kemampuan untuk bereaksi terhadap rangsang. Tujuannya ini untuk apa? Biasanya ini digunakan pada saat untuk RGP dan juga untuk EKG untuk mengantarkan aliran listrik. Kemudian daya berdasarkan sifat-sifat tersebut, maka secara spontan dan teratur jantung akan menghasilkan impuls-impuls yang disalurkan melalui sistem hantar untuk perangsang otot jantung dan dapat menimbulkan kontraksi otot. Untuk yang pertama itu ada S-anode, disebut pemacu alami karena secara teratur mengeluarkan aliran listrik impuls yang kemudian menggerakkan jantung secara otomatis. Pada keadaan normal, impuls yang dikeluarkan frekuensi 60 sampai 100 kali per menit. Untuk respons dari impuls LSA memberikan dampak pada aktivitas atrium. S-anode dapat menghasilkan impuls karena adanya sel-sel pacemaker mengeluarkan impuls secara otomatis. Sel ini dipengaruhi oleh sel saraf simpatis dan juga parasimpatis. Kemudian stimulasi SA yang menjalar melintasi permukaan atrium menuju nodus AV memberikan respon terhadap adanya kontraksi dari dinding atrium untuk melakukan kontraksi. Kemudian Batchman bundle menghantarkan impuls dari nodus SA ke atrium kiri. Waktu yang diperlukan pada penyebaran impuls SA ke AV berkisar 0,05 atau 50 ml per detik. Kemudian ada traktus internodal berfungsi sebagai penghantar impuls dari nodus SA ke nodus AV dan traktus ini terdiri dari anterior tract, middle tract, dan juga posterior tract. Kemudian Batchman bundle yang saya sebutkan sebelumnya itu berfungsi untuk mengantarkan impuls dari nodus SA ke atrium kiri. Kemudian ada AV node terletak di dalam dinding septum ataupun yang disebut dengan sekat itu di bagian atrium sebelah kanan tepat di atas katup tricuspid dekat muara sinus coronarius dan AV node ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama,
impuls jantung ditahan selama 0,1 atau 100 mililiter per detik untuk memungkinkan pengisian ventrikel selama atrium berkontraksi. Kemudian yang kedua, mengatur jumlah impuls atrium yang mencapai ventrikel. Alveolus menghasilkan impuls dengan frekuensi 40-60 kali per menit. Kemudian bundle His yang berfungsi mengantarkan impuls dari nodus AV ke sistem bundle bridge. Bundle bridge merupakan eh, alur lanjutan dari bundle of His yang bercabang menjadi dua bagian. Yang pertama, right bundle bridge ataupun yang disebut dengan RBB untuk mengirim impuls ke otot jantung ventricle, dan yang kedua ada left bundle belt branch yang terbagi menjadi dua, yaitu deviasi ke belakang atau left posterior vesicle yang menghantarkan impuls ke endokardium ventrikel kiri, bagian posterior dan inferior, dan deviasi ke depan left anterior vesicle menghantarkan impuls ke endokardium ventrikel kiri, bagian anterior superior. Kemudian ada sistem Purkinje merupakan bagian ujung dari bundle branch yang berfungsi mengantarkan atau mengirimkan impuls menuju lapisan subendokard pada kedua ventrikel sehingga terjadi depolarisasi yang diikuti oleh kontraksi ventrikel. Sel-sel pacemaker di subendokard ventrikel dapat menghasilkan impuls dengan frekuensi 20-40 kali per menit. Baik, itu tadi mengenai anatomi jantung dan juga mungkin fisiologinya secara langsung yang langsung kita kaitkan dengan anatomi dari secara normal. Selanjutnya kita memasuki gangguan kardiovaskular. Di sini saya mengambil empat, yaitu heart failure yang biasa kita sebut dengan gagal jantung, dan juga ada patent ductus arteriosus, tetralogy of Fallot, ventricular or atrial septal defect. Okay. Pathophysiology of heart failure. Jadi untuk um, pathophysiologi ini kita jelaskan dari definisinya terlebih dahulu, yaitu gagal jantung adalah sindrom klinis yang ditandai dengan gejala-gejala khas, misalnya dyspnea, pembengkakan pergelangan kaki, kelelahan yang dapat disertai dengan tanda-tanda, atau misalnya tekanan vena jugularis yang tinggi, bunyi yang berdetak pada paru. Oh, kemudian ada edema perifer yang disebabkan oleh kelainan jantung struktural dan atau fungsional yang menyebabkan penurunan curah jantung dan atau peningkatan tekanan intrakardiak saat istirahat atau stres. Gagal jantung hanya terjadi saat gejala-gejalanya tampak jelas. Kemudian untuk gagal jantung ini eh, terdiri dari eh, dua jenis klasifikasinya. Jadi, pasien dengan gagal jantung mungkin datang dengan fraksi atau ejeksi rendah atau berkurangnya HFR-EF, itu EF-nya kurang dari 40%, dan juga itu disebut dengan gagal jantung sistolik. Kemudian fraksi ejeksi terjaga yang disebut dengan HF-PEF dengan EF-nya lebih dari 50% itu disebut dengan gagal jantung diastolik atau fraksi ejeksi kisaran menengah HFMR-EF dengan EF sekitar 40-49%. Pasien dengan HFpEF lebih sering terjadi pada lebih tua dan juga perempuan, obesitas dengan riwayat hipertensi dan atau fibrilasi atrium. Tidak ada terapi berbasis bukti untuk meningkatkan hasil yang dapat ditawarkan untuk pasien dari HFpEF. Pasien HFrEF lebih sering datang dengan penyakit jantung koroner ataupun infark miokard, kemudian penyakit katup dengan stenosis aorta, regurgitasi mitral atau hipertensi yang tidak terkontrol. Penyakit dasar yang lebih tepat didefinisikan pada HFrEF ini harus diobati lebih efektif melalui pengobatan, pembedahan atau intervensi. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini pembagiannya
untuk tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi perubahan struktural pada HFREF, pada remodeling eksentrik yang disertai dengan dilatasi ruang dan seringkali kelebihan volume yang menyebabkan kegagalan ke depan yang biasanya merupakan akibat dari infark miokard anterior yang besar. Kelebihan volume paling sering merupakan akibat dari aktivasi dari neurohumoral permanen atau RAA. Kemudian HFpEF menunjukkan relaksasi dan atau pengisian ventrikel yang terganggu, peningkatan kekakuan ventrikel, dan dengan demikian peningkatan ventrikel dengan pengisian disertai dengan kelebihan tekanan. Jantung ini menunjukkan remodeling konsentris dan atau hipertrofi ventrikel yang disertai dengan kelebihan tekanan dan seringkali kegagalan ke belakang. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Baik, untuk fenotip jantung mungkin dominasi ekstrinsik misalnya kelebihan volumenya ataupun impak miokard. Kemudian konsentrik itu misalnya seperti setelah kelebihan tekanan, stenosis aorta, atau kombinasi keduanya. Remodeling adaptif atau perubahan massa volume struktur LV dipengaruhi oleh fenotip, komorbiditas, misalnya diabetes, faktor resiko misalnya hipertensi, dan oleh faktor yang merusak misalnya stres miokard setelah beban volume setelah pengobatan NSAR yang biasa disebut dengan denyut jantung tinggi. Kemudian fraksi ejeksi ventrikel kiri bergantung pada tekanan dan volume pengisian. Kelebihan beban permanen permanen memulai remodeling struktural dengan dilatasi ruang dan pergeseran hubungan tekanan volume yang selanjutnya memperburuk fungsi jantung. Kemudian gagal jantung itu dapat muncul secara uh, akut ataupun de novo, misalnya sebagai akibat dari infark miokard akut atau hipertensi gawat darurat atau pasien yang stabil dengan gejala gagal jantung yang stabil selama berbulan-bulan yang juga dapat mengalami dekompensasi akut, misalnya misalnya pengobatan NSAR, peningkatan asupan cairan denyut jantung yang tinggi pada fibrilasi atrium, dekompensasi akut gagal jantung kronis adalah jenis presentasi klinis gagal jantung akut yang paling umum. Kemudian ada pun juga beberapa yang bisa kita perhatikan di klasifikasi ini menurut sistem peredaran darah yang eh, menurut sistem peredaran darah yang terpengaruh sisi kanan atau sisi kiri atau faktor patofisiologisnya yang mendasari eh, menyebabkan disfungsi akibat tekanan ataupun stenosis aorta, hipertensi akibat aseptal arterial septal defect dan juga ventricular septal defect, regurgitasi mitral seperti pada tabel berikut. Baik, untuk penjelasannya dan juga preload yang berlebihan, afterload yang berlebihan atau kegagalan pompa dapat menyebabkan gagal jantung dengan keluaran rendah, gagal jantung dengan keluaran tinggi yang disebabkan ketidaksesuaian antara keluaran jantung, volume sekuncup, dan juga denyut jantung. Kebutuhan oksigen peredaran darah, misalnya denyut jantung tinggi pada anemia. Baik, selanjutnya kita memasuki paten ductus arteriosus. Untuk paten ductus arteriosus terjadi ketika eh, antara aorta, arteri yang membawa kaya oksigen ke tubuh, dan arteri pulmonalis atau arteri yang menyebabkan ataupun arteri yang membawa darah miskin oksigen ke paru-paru tidak menutup
sebagaimana mestinya. Jadi, ductus arteriosus ini menyebabkan terlalu banyak darah mengalir ke paru-paru bayi. Jadi, saat bayi berkembang di dalam rahim itu, antara aorta dan juga arteri pulmonalis yang terletak pada ductus arteriosus memungkinkan darah melewati paru-paru dan langsung menuju ke tubuh. Darah tidak perlu masuk ke paru-paru terlebih dahulu karena ibu menyuplai darah eh, yang beroksigen oksigen kepada bayi melalui plasenta. Kemudian ductus arteriosus ini akan menutup dengan sendirinya dalam beberapa hari setelah lahir. Eh, Jika tidak menutup, hubungan antar arteri ini dianggap paten atau terbuka dan sambungan kecil mungkin tidak menimbulkan masalah, namun eh, samb- sambungan yang lebih besar dapat menyebabkan gejala dan memerlukan penutupan. Sementara banyak para ahli yang belum secara yakin apa penyebab dari paten ductus arteriosus ini karena hal ini itu lebih sering terjadi pada bayi yang prematur atau bayi yang lahir lebih dari 3 minggu sebelum tanggal perkiraan lahirnya. Terkadang juga paten ductus arteriosus ini terjadi bersamaan dengan kelainan jantung lainnya. Risiko kelainan jantung bawaan seperti paten ductus arteriosus juga dapat meningkat karena kondisi dari genetik tertentu, riwayat penyakit keluarga dengan kondisi jantung bawaan, gawat kemudian ada kelainan pada janin di dalam rahim, infeksi pada ibu atau janin saat lahir, misalnya rubella, faktor risiko lain yang berhubungan dengan kehamilan seperti merokok atau mengonsumsi obat yang tertentu. Kemudian untuk gejala dari paten ductus arteriosus ini bergantung pada ukuran aorta dan juga pulmonalis dari bayi. Jika lubangnya kecil, maka bayi mungkin tidak menunjukkan gejala, namun bukaan yang lebih besar dapat menyebabkan gejala seperti nafas cepat atau sulit, infeksi pernapasan yang sering terjadi, murmur jantung atau suara mendesing yang dihasilkan oleh aliran darah abnormal melalui jantung, kemudian tambahan berat badan yang buruk, kesulitan makan atau kelelahan saat menyusui. Nah, ini dia tadi seperti untuk eh, proses penutupannya seperti ini. Ya, selanjutnya tetralogy of Fallot. Jadi untuk tetralogy of Fallot ini pada jantung yang sehat itu darah mengalir melalui jantung ke paru-paru di mana darah mengambil oksigen, kemudian darah yang kaya oksigen meninggalkan paru-paru dan mengalir ke jantung, kemudian mengalirkan ke seluruh tubuh. Biasanya tetralogy of Fallot ini terjadi pada bayi itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan darah yang cukup ke paru-paru mereka. Sehingga tubuh mendapatkan terlalu banyak darah yang miskin oksigen dengan 4 kelainan jantung tetralogi overload ini. Yang pertama ada stenosis paru, yaitu katup paru yang menyempit atau kaku yang dimana arteri pulmonalis itu akan mengalami kesulitan untuk mengirimkan darah yang cukup dari jantung ke paru-paru. Kemudian ada ventricular septal defect atau yang disingkat dengan VSD, itu lubang di antara dua bilik bawah atau ventrikel jantung. eh, Lubang ini memungkinkan darah yang kaya oksigen dan darah yang miskin oksigen bercampur sehingga tubuh tidak menerima cukup darah yang kaya oksigen. Kemudian ada jenis yang ketiga, aorta yang eh, tertimpa, yaitu yang seperti kita tahu aorta itu merupakan arteri yang membawa darah kaya oksigen ke tubuh tidak pada tempatnya dan dan naik di antara kedua di atas kedua ventrikel. Jadi akibatnya
tubuh menerima terlalu banyak darah yang miskin oksigen, hipertrofi pembesaran ventrikel kanan, bilik kanan, ataupun ventrikel kanan, jantung lebih besar atau lebih tebal dari biasanya sehingga darah lebih sulit melewati katup paru. Kemudian untuk tetralogi overload ini, kelainan jantung bawaan atau PJB yang terdiri dari 4 perubahan anatomis, yaitu ventricular septum defect yang besar dan tidak selaras di bagian anterior. Kemudian ada ventricular septum defect, yaitu aorta itu mengesampingkan yang menyebabkan obstruksi saluran ventrikel keluar kanan dari infundibular, kemudian ada hipertrofi eh, ventrikel kanan yang diakibatkan oleh tekanan sistemik yang kronis. Kemudian tetralogi overload ini terjadi ketika jantung bayi tidak berbentuk dengan benar di dalam rahim. Jadi tetralogi overload ini mungkin merupakan hasil dari perubahan gen atau kromosom dengan anak-anak sindrom yang memiliki genetik tertentu seperti sindrom Down atau sindrom George mungkin eh, beresiko lebih tinggi terkena tetralogy overload ini. Risiko kelainan jantung bawaan seperti tetralogy overload juga dapat meningkat karena faktor lingkungan seperti merokok atau mengonsumsi obat-obatan tertentu selama kehamilan. Kemudian ada juga riwayat penyakit keluarga ataupun memiliki kondisi medis tertentu selama kehamilan seperti diabetes ataupun rubella. Gejala yang paling umum dari tetralogy overload adalah cyanosis, yaitu ketika kulit, eh, bibir, dan juga kuku berwarna kebiruan. Cyanosis adalah hasil dari terlalu banyak darah yang dikit akan oksigen itu dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian cyanosis dapat terjadi secara tiba-tiba, yang disebut dengan ketika bayi menangis atau menyusui. Hal ini terjadi karena tingkat oksigen darah bayi turun dengan cepat. Jadi selama eh, berproses itu bayi mungkin mengalami kesulitan bernapas. Dalam keadaan yang paling ekstrim, mereka mungkin lemas atau kehilangan kesadaran. Gejala lain tetralogy of Fallot ini saat lahir mungkin termasuk pernapasan yang sulit atau cepat, kelelahan dan juga eh, bayinya berisik ataupun rewel, kemudian adanya bisik jantung, dan kesulitan makan atau menambahnya berat badan. Selanjutnya, ventricular atau atrial septal defect. Kita mulai dari atrial septal defect, yaitu lubang pada dinding di antara dua bilik atas jantung ataupun ventricle. Kemudian atrial septal defect adalah kondisi bawaan yang berarti sudah ada sejak lahir. Kemudian untuk tipenya itu terdiri dari empat, ada secundum atrial septal defect, primum septal defect, sinus venosus atrial septal defect, coronary sinus atrial septal defect. Oke, baik. Untuk atrial septal defect ini salah satu jenis kelainan jantung yang paling umum. Jadi terjadi sekitar 25% pada anak-anak. Dan untuk tipe-tipenya tadi, dimulai dari yang pertama, itu karena adanya lubang di bagian tengah ataupun pada septum atrium. Jenis arterial septal defect ini yang paling umum ataupun yang paling biasanya terjadi. Kemudian ada primum atrial septal defect. Ini terjadi di bagian bawah septum atrium dekat dengan katup trikuspid yang memungkinkan aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan katup mitral yang memisahkan ventrikel kiri atas dan juga kiri bawah jantung. Kemudian yang ketiga ada sinus venosus atrial septal defect. Jadi
Eh, celah ini terjadi di bagian atas septum atrium dekat pembuluh darah yang mengalir ke atrium kanan. Dan untuk terakhir, sinus coronarius dari atrial septal defect. Celah ini terjadi pada dinding antara sinus coroner, pembuluh darah yang besar mengembalikan darah ke sisi jantung sehingga dapat mengambil oksigen dan atrium C. Ini adalah bentuk arterial septal defect yang paling lengkap. Untuk patofisiologinya, jadi septasi atrium ini dimulai pada minggu keempat kehamilan. Septasi eh, dimulai dengan pertumbuhan septum atrium primer ataupun septum primum dari atap primitif ke arah kaudal menuju bantalan endokard. Jadi ujung ekor dari eh, primur itu ditutupi oleh sel mesenkim yang berasal dari endokardium embrionik dan saat septum primum tumbuh menuju dan menempel pada bantalan endokard ataupun uh, atrioventrikular, itu septum primum akan menutup dan pada akhirnya melenyapkan ostium primum ataupun celah antara tutup mesenkim dan bantalan atrioventrikular. Setelah tepi dengan septum primum menempel di bagian anterior ke bantalan antrioventrikular, atrium primitif itu nanti dibagi menjadi atrium kanan dan juga kiri. Jadi septum primum di bagian dorsal menempel pada tonjolan mesenkim dorsal saat ostium primum menutup. Kematian sel terjadi pada aspek dorsal septum primum membentuk ostium secundum. Jadi septum secundum terbentuk dari atap atrium di sebelah kanan septum primum saat tumbuh ke arah kauda dan menutupi sebagian ostium secundum, ruang yang tercipta antara septum primum dan juga septum secundum menciptakan foramen oval. Jadi pada janin, foramen oval memungkinkan darah yang kaya oksigen melewati paru-paru dengan mengalir langsung dari atrium kanan ke atrium kiri. Jadi ketika bayi lahir dan mulai bernapas, perubahan resistan pembuluh darah paru dan penurunan tekanan atrium jantung yang terjadi memungkinkan septum primum menutup foramen oval. Kemudian selanjutnya yaitu ventricular septal defect. Ventricular septal defect adalah lubang pada dinding di antara bilik yang lebih rendah. Pada anak-anak, ventricular septal defect ini biasanya bersifat bawaan. Untuk klasifikasinya terdiri dari empat akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Jadi septum interventrikular itu ada dinding melengkung tapi dia asimetris yang dibentuk oleh perbedaan tekanan dalam ruang ventrikel. Jadi septum interventrikular terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian membran dan bagian otot. Bagian membran berisi segmen atrioventrikular, sedangkan bagian otot terdiri dari segmen trabekular, infundibular, dan saluran masuk. Kemudian kegagalan perkembangan atau penyatuan salah satu komponen seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sel morfogenesis jantung embrio menyebabkan uh, sep- ventricular septal defect itu pada komponen yang sesuai. Jadi berbagai lokasi anatomi dari variasi histologis ini telah memunculkan beberapa klasifikasi dan sistem nomenklatur klasifikasi terpadu yang baru telah dibuat merampingkan deskripsi dari ventricular septal defect dan mengurangi beberapa kesamaan. Jadi klasifikasi ini terdiri dari empat. Yang pertama ada infundibular ventricular septal defect. Lokasinya ini di bawah katup semilunar ataupun di bagian aorta dan juga pulmonal.
di septum outlet ventrikel kanan di atas kristal supraventricularis. Untuk karakteristiknya juga dikenal sebagai suprakristal dan eh, kasus ini jarang terjadi, hanya mewakili 6% dari semua PSD, kecuali pada populasi Asia yang dapat mencapai sekitar 30%. Prolaps dan regurgitasi katup aorta sering terjadi karena hilangnya dukungan dari katup aorta kanan dan katup aorta non-koroner. Jadi kelainan ini tidak biasa dan menutup secara spontan. Kemudian yang kedua ada ventricular septal defect perimembran. Lokasi ini di dalam septum membran di bawah kristal supraventricularis. Dan untuk karakteristiknya, jenis yang paling umum mencakup 80% dari semua VSD. Ini memungkinkan melibatkan septum otot dan dapat disebut juga sebagai VSD membran. Selebaran septum dari katup tricuspid dapat membentuk kantong yang dapat mengurangi spiral sehingga terjadi penutupan secara spontan. Kemudian saluran masuk atau saluran atrioventrikular VSD ini merupakan jenis yang ketiga, lokasinya tepat di bawah katup saluran masuk ataupun trikospid dan mitral di dalam bagian saluran septum ventrikel kanan. Untuk karakteristiknya mewakili sekitar 8% dari semua VSD dan lebih sering ditemukan pada pasien dengan sindrom Down. Kemudian yang terakhir ada trabecular ventricular septal defect, lokasinya pada septum otot, biasanya di bagian apikal tengah dan outlet septum interventrikular. Karakteristik PFD ini berjumlah banyak dan menyerupai tampilan seperti Swiss cheese yang mewakili hingga 20% VSD pada bayi. Insiden ini lebih rendah terjadi pada orang dewasa karena kecenderungan untuk menutup secara spontan. Untuk mekanisme patofisiologi utama dari ventricular septal defect ini melibatkan pembuatan pirau antara ventrikel kanan dan juga kiri. Untuk signifikasi dari VSD dalam hal hemodinamik ditentukan oleh jumlah darah yang disalurkan dan arah darah yang disalurkan. Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh ukuran dan lokasi dari VSD serta resistensi pembuluh darah paru yang selain mengklasifikasikan VSD berdasarkan lokasi, kriteria klasifikasi lainnya adalah dengan mengkategorikannya berdasarkan ukuran, diameter anulus aorta eh, menjadikan ukurannya dengan ventricular septal defect dianggap kecil jika dimensinya sama dengan atau kurang dari 25% dari diameter anulus eh, aorta. Sedangkan jika ukurannya lebih dari 25%, tetapi kurang dari 75% dan besar jika melebihi 75% dari diameter anulus aorta. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai gangguan kardiovaskuler. Untuk video ini bisa dicek di akun Instagram saya, Vini underscore eh, Vini titik underscore titik MNRG dan juga pada channel YouTube saya Vini Manurung. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan dimengerti kepada para penonton. Sampai jumpa di penjelasan video berikutnya. See you next time.